Hai semua, senang bisa temani kalian kembali berbagi cerita. Semoga selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Kali ini kita kupas film drama romantis The Choice yang diangkat dari novel dengan judul serupa karya Nicholas Sparks di tahun 2007. Kisahnya sendiri menceritakan tentang perjalanan cinta yang hampir selalu dihadapkan pada pilihan sulit. Bagaimana alur kisahnya? Yuk langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya tolong bantu subscribe, like, dan bunyikan notifikasi ya. Terima kasih. Noon, di sebuah pesisir pantai California Utara, seorang laki-laki bernama Travis sedang bersenang-senang dengan beberapa temannya. Seperti kebiasaannya di waktu senggang, dia selalu menghabiskan harinya untuk bermain-main di laut. Travis, seorang dokter hewan. Dengan wajahnya yang tampan, dia cukup bisa menarik perhatian lawan jenisnya. Salah satunya Monica, seorang gadis tampan yang menaruh hati padanya. Namun tidak demikian dengan Travis. Baginya menjalin hubungan serius dengan seorang wanita hanyalah membuang waktu. Oleh sebab itu ketika Monica mengajaknya untuk lebih lama bersenang-senang, Travis menolak dengan halus. Dia memilih pulang kemudian berpesta bersenang-senang dengan kawan-kawannya sendiri di depan rumahnya. Sayangnya, seseorang yang juga tinggal di daerah itu cukup terganggu dengan keberadaan mereka. Suara musik dan hiruk-pikuknya membuat dia merasa tidak nyaman. Hingga sampai malam tak juga berhenti suara musik. Maka dengan kesal, Gabby, nama gadis itu, datang menghampiri kediaman Travis. Gabby luapkan kejengkelannya tentang kebisingan yang Travis buat. Tapi dengan tenang Travis tidak menanggapinya. Dia bahkan mengajak Gabby untuk ikut minum bersamanya yang ditolak mentah-mentah oleh gadis itu. Dan ketika Travis memperkenalkan Moby, anjing miliknya, sontak Gabby pun semakin gusar karena si Moby sudah menghamili Molly, anjing kesayangannya. Mengetahui itu, Travis sarankan agar Molly segera dibawa ke klinik hewan terdekat yang ada di sekitar tempat mereka tinggal. Begitu Gabby berlalu, Stephanie menggoda Travis. Adik perempuan Travis itu bertanya tentang Gabby dengan senyum yang penuh arti. Keesokan hari, Gabby kembali melakukan rutinitasnya dengan mendatangi rumah sakit tempat dia melakukan praktek. Rumah sakit yang sama dengan sang pacar bekerja. Dan sepulang kerja, pacar Gabby yang bernama Ryan itu memperkenalkan Gabby pada kedua orang tuanya. Sambutan hangat pun Gabby terima dan mereka bercengkrama dengan akrab. Kesempatan itu juga Ryan gunakan untuk berpamitan pada Gabby karena dia akan melakukan tugas keluar kota selama beberapa minggu. Sore hari, Gabby mendatangi klinik hewan yang disarankan Travis. Dia bermaksud memeriksakan kondisi Molly pada dokter hewan yang menurut Travis terbaik di kota ini. Dan alangkah terkejutnya Gabby, sebab dokter yang dimaksud Travis adalah ayah Travis sendiri dengan dirinya yang bekerja sebagai asisten dokter di klinik tersebut. Mendapati itu, Gabby pun dengan berapi-api kembali menyalahkan anjing Travis sebagai penyebab kehamilan Molly. Sementara ayah Travis hanya tersenyum melihat perdebatan mereka. Malam hari, Travis kembali bersenang-senang. Kali ini mereka memilih pasar malam untuk menghabiskan waktu. Stephanie, Monica, dan beberapa teman lainnya larut dalam hiruk-pikuk suasana tempat wahana permainan. Hingga saat dimana Travis berbincang dengan Stephanie, dari kejauhan mereka nampak Gabby juga ada di sana. Tidak menunggu lama, Travis pun mendekati Gabby. Sayangnya Gabby tidak sendiri. Dia datang bersama Ryan. Beberapa saat kemudian Monica juga ada di antara mereka. Setelah mengenalkan pasangan masing-masing, mereka pun berlalu pergi. Di suatu pagi, Gabby berdiri di teras rumah. Dia melihat Travis dan Monica berada di bibir pantai. Ada yang tak biasa dia rasakan saat melihat kebersamaan mereka. Tak ingin berlarut, Gabby pun segera masuk ke dalam rumah. Dan sore harinya Ryan datang menjemput Gabby. Hal yang sama Travis rasakan. Dia tidak suka melihat kebersamaan Gabby dan Ryan. Melihat gerak-gerik sang kakak, Stephanie kemudian memberikan saran agar Travis segera mengambil keputusan antara Monica atau Gabby. Tapi untuk kesekian kali Travis kembali mengelak. Malamnya dengan tergopoh-gopoh Gabby mendatangi Travis. Dia panik dengan kelahiran anak-anak Molly di rumahnya. Bergegas Travis pun datang menghampiri dan melihat kondisi mereka.
Setelah mendapat izin dari Gabby, Travis kemudian membawa Molly dan anak-anaknya ke klinik. Dengan tersipu malu, Gabby mengucapkan terima kasih pada Travis. Keesokan hari, Gabby menyusul ke klinik. Dari sanalah mereka mulai akrab. Hingga suatu hari, Travis mengajak serta Gabby bersama dengan teman-temannya untuk berlayar. Sepanjang waktu, Travis selalu memperhatikan Gabby, dan itu dilihat oleh Stephanie. Tak pelak, Travis kembali digoda akan ketertarikannya pada Gabby. Sepertinya gayung bersambut, sebab saat Stephanie berbincang dengan Gabby, dia bisa merasakan jika Gabby pun juga menyukai sang kakak. Dan sesampainya di rumah, Travis menawarkan makan malam pada Gabby. Sayangnya Gabby menolak sembari meledeknya. Waktu berlalu, malam harinya Travis seperti biasa duduk di depan rumahnya, ditemani dengan musik dan minuman. Travis baru tersadar jika Gabby memberinya kejutan kecil saat anjing Travis datang mendekat membawa gulungan kertas di lehernya. Tidak menunggu lama, Travis segera berlari menuju rumah Gabby. Rupanya Gabby sudah menyiapkan makan malam. Kebersamaan mereka semakin akrab, bahkan tak ada lagi jarak. Mereka berbicara banyak hal, termasuk masalah pribadi. Hingga tak terasa, keduanya terbawa suasana dan tak lagi bisa menahan gejolak. Mereka larut dengan perasaan masing-masing. Pagi harinya, Gabby mendapati pesan dari Ryan. Ada rasa bersalah mengingat semalam dia sudah mengkhianatinya. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena Gabby tidak bisa membohongi hatinya jika dia sekarang juga menyukai Travis. Bahkan dengan senang hati, Gabby dampingi Travis bersama Stephanie dan ayah Travis merayakan hari jadi ibu mereka yang sudah meninggal. Malamnya Travis membawa Gabby ke sebuah tempat di mana Travis sering menghabiskan waktu jika dia merasa tidak enak hati. Mereka menikmati indahnya sinar bulan di tepi danau, dan itu membuat keduanya semakin larut dengan perasaan masing-masing. Malam berikutnya, Gabby mendatangi sebuah kafe yang ada di pinggir pantai setelah Ryan mengundangnya tadi pagi. Ayah dan ibu Ryan juga ada di sana. Mereka membicarakan rencana pertunangan. Tiba-tiba Travis datang dan menyela pembicaraan. Keberadaan Travis di antara mereka membuat suasana tidak nyaman. Terlebih Gabby justru mengejar Travis keluar diikuti tatapan heran Ryan dan kedua orang tuanya. Berikutnya di luar pertengkaran tak dapat dihindari. Gabby berusaha menjelaskan posisinya sedangkan Travis terlalu yakin dengan hatinya. Bahkan Travis meminta Gabby untuk berterus terang tentang hubungan mereka pada Ryan. Dan itu ditolak mentah-mentah oleh Gabby. Keesokan harinya Gabby menulis surat pada Travis sebelum pergi. Dia ceritakan jika Ryan sudah mengetahui hubungan mereka dan bisa menerima kesalahan Gabby untuk kemudian tetap melamarnya. Di satu malam, Monica datang menemui Travis. Meski hatinya sendiri hancur, tapi dia yakinkan Travis untuk segera mengejar cintanya. Dan pagi hari, Travis langsung mendatangi rumah sakit. Dari suster, dia peroleh informasi jika Gabby sudah tak lagi di sana. Parahnya, Travis tak ambil peduli ketika Ryan menghajarnya di lorong ruangan. Dia lebih memilih bergegas untuk melanjutkan perjalanannya ke rumah orang tua Gabby. Sesampainya di rumah orang tua Gabby, diawali dengan pertengkaran kecil, Travis berusaha keras meyakinkan Gabby akan ketulusan cintanya. Mendapat dukungan dari sang ayah, akhirnya Gabby menerima lamaran Travis setelah melalui perdebatan yang cukup panjang. Mereka menikah dan beberapa tahun kemudian dikaruniai 2 orang anak. Di satu malam Travis meminta Gabby untuk menunggunya di sebuah kafe. Dia ingin memberikan kejutan kecil pada wanita yang dia cintai. Namun yang ditunggu tak jua datang hingga membuat Gabby kesal dan meninggalkan tempat itu. Malang tak dapat ditolak. Gabby mengalami kecelakaan, dia terluka parah dan terbaring koma sekian lamanya. Segala upaya sudah mereka lakukan untuk kesembuhan Gabby, hingga dokter akhirnya memutuskan berterus terang pada Travis jika kondisi Gabby tak bisa lagi bertahan. Dokter pun menyodorkan surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Travis sebagai bentuk kesepakatan. Namun dengan tegas Travis menolak karena dia masih yakin jika Gabby bisa bertahan. Bahkan Travis tak pernah bosan membisikkan kalimat-kalimat penyemangat untuk istri tercinta meski dirinya sendiri hancur.
Beruntung Travis dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan mendukungnya, hingga dia bisa melewati hari-hari sulit bersama anak-anaknya. Suatu hari anjing Travis menemukan lonceng angin milik Gabby di sisa reruntuhan puing rumahnya. Terpikir dalam benak untuk melakukan sesuatu sebagai kenang-kenangan jika mungkin takdir berkehendak lain pada sang istri. Travis pun terkesiap manakala didengarnya lonceng angin milik Gabby berbunyi keras. Firasatnya mengatakan terjadi sesuatu pada istrinya. Benar saja, setelah melalui perjalanan panjang menuju rumah sakit, akhirnya kabar gembira Travis dapatkan. Sang istri terbangun dari komanya dan berangsur membaik. Kebahagiaan Travis tak terbendung. Hampir setiap hari dia temani istrinya untuk melewati masa-masa penyembuhan. Tak lupa Gabby juga sampaikan jika selama dia berbaring koma, dia mendengar apa saja yang Travis bisikkan di telinganya. Travis sangat bahagia. Dan di akhir cerita, Travis mengajak keluarga kecilnya untuk menikmati sinar bulan di tepi pantai, tepat di bawah lonceng angin milik Gabby. Mereka sangat bahagia dan bersyukur dengan kembalinya Gabby di tengah-tengah keluarga. Dari cerita ini sepertinya kita bisa banyak belajar bagaimana menata hati dan langkah saat menghadapi masalah. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.